Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dalam podcast sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia. Bersama saya Jelu Custen dalam podcast yang selalu membahas Timnas Indonesia dan juga sepak bola nasional. Bagaimana Timnas Indonesia harus mampu bangkit dari peristiwa yang cukup memilukan, cukup memalukan setelah kita gagal lolos dari round 4 kualifikasi Piala Dunia dikalahkan Irak dan juga Arab Saudi. Namun itu sudah kita tutup saja. Kita tutup, kita buang jauh pengalaman itu. Pemain harus move on, maju ke depan karena dalam tahun-tahun ke depan itu banyak laga yang cukup penting. Ya, bulan November nanti ada FIFA Matchday dan juga ada tahun depan ada AFF, kemudian juga ada Piala Asia. Itu kan juga penting ya, harus dipikirkan oleh PSSI bagaimana memanage sebuah kompetisi pertandingan, baik itu FIFA Matchday ataupun kompetisi yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia ke depan. Nah, sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers agar Anda selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari kita tayangkan buat Anda semuanya. Jangan lupa untuk mengirimkan kritikan dan saran di link kolom komentar di bawah ini. Baik, rekan-rekan semuanya, kalau kita membahas bagaimana Timnas ke depan ini, tentu saja proses bagaimana PSSI adalah sudah melakukan keputusan yang tepat dalam memecat ataupun mengoutkan seorang pelatih dan staff-staffnya, Patrick Kluivert ya, dan rekan-rekan. Ini sudah out ya, kita sudah hapus semuanya nama-nama ketiga nama pelatih yang pernah membesut Timnas Indonesia. Ini belum berakhir karena Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan-pertandingan penting ke depan. Nah, bagaimana PSSI, Erick Thohir ya, Exco harus berembuk dengan matang-matang ini ya. Jangan pernah ini Pak Erick Thohir Anda yang cari, jangan. Ini harus dirapatkan dengan karena banyak kepala itu lebih penting ya ketika kita membuat sebuah keputusan untuk PSSI, untuk Timnas Indonesia. Dirapatkan, dimitingkan siapa yang layak untuk memimpin atau menjadi head coach Timnas Indonesia untuk masa-masa yang akan datang. Dari gambaran yang bisa kita akan tayangkan pada hari ini adalah bagaimana pelatih itu yang dia punya kemampuan, punya pengalaman. Satu ya, punya kemampuan, punya pengalaman ya. Saya tidak akan bertumpu ataupun menitikkan pada satu nama, tidak. Pilihlah pelatih yang memang dia pernah menangani tim Asia, satu, pernah membawa tim Asia itu luar biasa ya, pernah mengalahkan tim-tim Asia yang dia, negara yang dia latih. Itu yang penting. Karena apa? Dalam Asia itu kan kita saat ini berada di ASEAN, Asia Tenggara. Kalau kompetisi itu seperti Piala Asia, ini kan bukan ASEAN saja, tapi seluruh Asia akan bertanding. Ada Uzbekistan, ada Iran ya, ada juga mana lagi, Korea Selatan, Jepang. Ini negara-negara kuat. Bahkan Jepang ini kemarin mengalahkan Brasil 3-2. Brasil ini kan dilatih oleh Carlo Ancelotti, mantan pelatih AC Milan, kemudian mantan pelatih Real Madrid. Ini pun dikalahkan oleh Jepang. 32 tahun Jepang menanti untuk mengalahkan timnas Brasil. Jadi wajar timnas Jepang ini punya hasrat yang kuat untuk memenangkan Piala Dunia 2026 nanti. Kita kembali ke Timnas Indonesia. Kenapa saya menyebut Jepang? Ya, Jepang itu
mereka satu tidak melakukan sesuatunya itu sembrono. Mereka dengan teknologi, IT, kecerdasan yang mereka miliki, mereka menata sepak bola itu dari nol. Belajar kemana-mana, pernah belajar ke Indonesia. Nah, kita harus ingat itu. Jepang itu pernah belajar sepak bola di Indonesia tahun 90-an. Ya. Itu menjadi titik awal dari sebuah sepak bola yang ada di Jepang saat ini mereka alami. Apakah kita Indonesia malu ya untuk mencontoh, menduplikasi bagaimana membangun timnas itu seperti timnas yang ada di Jepang. Erick Thohir ya, saya tidak menitik beratkan hanya pada titik Erick Thohir, tetapi PSSI ini seluruh jajarannya, baik ketua umum, wakil ketua umum, ada 2, Pak Zainuddin Amali, kemudian Ratu Tisa, sekjennya, Exco, ini tolong untuk Anda meeting ya, bagaimana ini membangun. Ada Alexander Swirs, dia ajak ini ngobrol, meeting ya, kita ingin membangun timnas itu secara bagus ke depannya. Kalau pengen berguru pada Jepang, udah. Pelatihnya ya, ini mereka regenerasi. Pelatih utama di timnas senior U23 itu beda, U20 beda, U17 beda. Mereka itu berjenjang, saling akan menggantikan. Itu yang membuat permainan Jepang itu cukup bagus, karena mereka sudah terbiasa dengan pola-pola bagaimana siapa pemain dari Jepang yang bermain di Liga Inggris, siapa itu ya, di Brighton. Dia itu dulu ketika mahasiswa ya di Jepang, dia itu melakukan sebuah penelitian yang dia pakai saat ini dalam menggiring bola, membawa bola. Nah, itu yang negara maju ya seperti itu. Apakah Indonesia mampu melakukannya? Saya kira mampu deh, karena Indonesia itu bangsa yang cukup besar, otak-otak anak muda ini cukup cerdas ya. Kenapa kita harus minder dengan Jepang? Nggak usah minder, kita pasti bisa untuk menuju ke sana. Jangan pernah juga kita bersandar pada, kan ada naturalisasi. Jangan begitu. Jepang dulu memang menggunakan pemain naturalisasi, kita ingat itu 1-2. Kemudian saat ini pun masih ada kiper dari Parma ya, meskipun memang lahirnya di Jepang itu, tapi naturalisasi juga kan gitu ya, karena dia keturunannya bukan Jepang murni gitu loh. Indonesia harus mampu mencontoh Jepang, bagaimana Jepang itu tumbuh dengan cukup bagus ya, selalu masuk Piala Dunia tiap tahunnya. Tiap 4 tahun dia selalu masuk ke Piala Dunia. Bahkan tahun depan itu 2026 mereka ingin meloloskan Jepang sampai final dan juara Piala Dunia. Itu kan keren. Mereka sudah tidak punya mimpi masuk Piala Dunia. Kita masih mimpi Piala Dunia, belum masuk. Jepang ini sudah mimpinya juara Piala Dunia. Duplikasilah apa yang sudah dilakukan timnas Jepang. Pemain-pemain kita, timnas kita, skuad kita, PSSI terutama dalam sebagai lembaga yang mengontrol sepak bola nasional. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Bagaimana Indonesia menatap masa depan? Apakah nanti pelatihnya tepat? Ya. Apakah nanti kita bisa menghasilkan liga yang cukup bagus? Apakah nanti bisa menghasilkan pemain-pemain yang layak untuk masuk ke dalam timnas Indonesia, dan timnas kita mampu bersaing di level Asia bahkan dunia? Kita tunggu
pergerakan dari PSSI ke depannya. Dari Jakarta, saya Jilu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.